Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danian Nur Hadi ingin ingin menjelaskan terkait dengan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan pendidikan yang memerdekakan yang ada pada materi filosofi pendidikan, mata kuliah filosofi pendidikan topik 5, tepatnya di dalam demonstrasi kontekstual. Hal ini juga menjadikan saya untuk memenuhi tugas di dalam materi tersebut. Pertama, terkait dengan pendidikan yang berpihak pada peserta didik atau pendidikan yang memerdekakan anak. Yakni pertama, pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah suatu metode di dalam pendidikan, di dalam pembelajaran yang mana siswa atau peserta didik dijadikan sebagai prioritas utama di dalam pelaksanaan pembelajaran. Prioritas utama di sini mengartikan bahwa pembelajaran sepenuhnya harus melibatkan partisipasi dari peserta didik. Peserta didik yang ada di kelas harus terlibat aktif di dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, segala hal yang berkaitan dengan peserta didik harus dijadikan acuan, harus dijadikan dasar untuk menentukan strategi, metode, media, model pembelajaran yang akan digunakan di kelas. Maka dari itu dikatakan pendidikan berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang menjadikan peserta didik sebagai prioritas utama di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memerdekakan secara lahir dan batin. Yakni pendidikan itu mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain, serta pendidikannya nanti muaranya akan sadar bagaimana posisi dari seseorang atau manusia itu di dalam lingkup masyarakat. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang tidak membatasi. Peserta didik difungsikan untuk menjadi manusia yang berkembang, manusia yang menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat, menjadi seseorang yang sangat fleksibel dan bisa berkembang di dalam situasi apapun. Itu yang dinamakan sebagai pendidikan yang memerdekakan. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan gagasan atau ide-ide saya bagaimana sih mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Yang pertama, yakni pembelajaran dilakukan dengan menyenangkan. Pembelajaran dilakukan dengan menyenangkan dapat dilakukan dengan berbagai hal. Yang pertama, bagaimana ketika pembelajaran diselingi dengan kegiatan-kegiatan ice breaking. Kedua, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dari mereka. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan dengan game-game atau berbasis game di dalam melaksanakan pembelajaran. Maka pembelajaran akan terjadi menyenangkan dan peserta didik akan terlibat aktif, serta hal itu bisa dikatakan bahwa pendidikan berpihak pada peserta didik. Yang kedua, penggunaan media. Penggunaan media di dalam pembelajaran sangat penting untuk terlaksananya pembelajaran di dalam kelas yang menyenangkan, yang efektif, yang menyesuaikan perkembangan zaman dan peserta didik yang ada pada abad 21 ini. Karena perkembangan teknologi yang begitu canggih pastinya membuat pendidik harus menggunakan teknologi sebagai alat pembantu atau penunjang di dalam tercapainya tujuan pembelajaran ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, yang ketiga adalah dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran berdiferensiasi yakni pembelajaran yang mengakomodasi berbagai perbedaan di dalam peserta didik. Di sini dalam artian di sini guru tidak harus menyiapkan materi ataupun hal-hal yang berbeda kepada siswa-siswa yang berbeda di dalam kelas.
Tetapi cukup guru hanya memperbanyak konten, guru memperbanyak penggunaan media, guru memperbanyak literatur, maka sudah dikatakan bahwasanya pembelajaran itu berdiferensiasi. Maka ketika pembelajaran itu berdiferensiasi, otomatis pembelajaran itu layak untuk disebut sebagai pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan pastinya. Selanjutnya, gunakanlah pendekatan CRT, Culturally Responsive Teaching, serta TARL, Teaching at Right Level, pembelajaran yang sesuai dengan level dan pembelajaran yang mengadopsi kebudayaan kultural. Nah, hal itu diterapkan di manusia Indonesia, di si peserta didik Indonesia akan sangat relevan karena prinsip keberbedaan yang sangat banyak, yang sangat masif di Indonesia bisa menjadikan pendekatan CRT dan TARL ini sesuai dan bisa dimaksimalkan oleh pendidik itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat cocok dengan apa yang dinamakan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan apa yang dinamakan pendidikan yang memerdekakan itu. Seperti yang diketahui, kurikulum merdeka sekarang yang diterapkan adalah nafas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara salah satunya. Beliau menggagas bagaimana pendidikan itu populis, pendidikan itu diperuntukkan untuk semua. Pendidikan itu berawal dari teori pendidikan humanisasi pendidikan. Itu pendidikan yang memanusiakan manusia. Walau jauh sekali banyak pakar-pakar pendidikan yang sudah mengejawantahkan itu, tapi Ki Hajar Dewantara memasukkan budaya-budaya Indonesia di dalam kurikulum merdeka. Salah satunya pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mana mengatakan bahwa kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman dan kodrat alam dalam artian manusia Indonesia harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam yakni bagaimana budaya di situ, di tempat peserta didik itu berkembang harus diintegrasikan dengan pembelajaran, serta bagaimana juga pendidik harus memahami perkembangan zaman yang terus berlari. Itu harus disesuaikan. Nah, pemikiran-pemikiran tersebut sangat sesuai dengan dasar atau pendidikan memerdekakan tadi dan pendidikan yang berpihak pada peserta didik tadi. Maka di sini antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konsep pendidikan yang memerdekakan serta pendidikan yang berpihak pada peserta didik sangat sesuai dan relevan, serta saya sudah menyampaikan ide gagasan saya terkait dengan penerapannya, yakni yang pertama pembelajaran yang menyenangkan, yang kedua penggunaan media harus digunakan, ketiga adalah harus memberlakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang keempat adalah harus menggunakan metode Culturally Responsive Teaching atau CRT dan pendekatan Teaching at Right Level atau TARL. Sekian apa yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.